Kompor meleduk. Reinhard terus mendampingi Nyonya Wu yang masih belum sadarkan diri. Sesekali dia melirik ke arah Gabrieli, mencoba mencari tahu apakah sahabatnya itu sudah memprediksi kejadian ini atau belum. Aku sudah menebak akan terjadi hal seperti ini kalau kau mau tahu, ucap Gabrieli tiba-tiba. Rein, menurutmu wajar tidak kalau Elia menolak kehadiran neneknya? Tadi di saat Nyonya Wu pingsan, Elia sama sekali tak menunjukkan raut khawatir sedikit pun. Gadis itu malah terkesan sangat acuh, seakan tak peduli jika sesuatu yang buruk sampai terjadi pada neneknya. Untuk sesaat, Gabriele sempat dibuat kaget melihat hal tersebut. Dia tak menyangka kalau kelainan mental yang diidap oleh istrinya akan memiliki dampak sebesar ini. Sungguh Elia bagai orang lain dengan sikap dinginnya yang sekarang. Tapi Gabriele juga tidak bisa menyalahkannya begitu saja. Semua itu memiliki awal, dan Nyonya Wu masuk ke dalam daftar orang yang akan mendapat balasan atas kesakitan yang dirasakan oleh istrinya. Menurutku itu wajar-wajar saja, Gap. Istrimu menolak kehadiran Nyonya Wu karena merasa kalau dia adalah penyebab ibunya hidup menderita. Mungkin seandainya Elia tidak mengalami trauma mental ini, aku yakin dia pasti akan langsung memaafkan Nyonya Wu. Hatinya masih begitu murni. Dia benar-benar bersih dalam memandang kesalahan orang lain. Tapi sayang sekali, nasib Nyonya Wu sangat tidak baik karena dia bertemu Elia di saat yang tidak tepat. Jack, sikap istrimu yang sekarang benar-benar cukup mengkhawatirkan, Gap. Tapi ada untungnya juga sih, karena dengan begini dia jadi tidak mudah ditindas orang lain, jawab Reinhard. Kau benar, Eliaku bukan lagi gadis yang lemah. Aku jadi penasaran akan seperti apa sikapnya nanti jika bertemu dengan Patricia, ucap Gabrieli sambil mengusap dagu. Patricia, Bio Reinhard, maksudmu anak angkat ayah mertuamu? Gabrieli mengangguk. Sebelum bicara, dia melihat ke arah istrinya yang sedang ditenangkan oleh Lepi di luar ruangan. Ya, anak angkat itu seringkali mencoba untuk menggodaku, dan aku yakin dengan kepribadian Elia yang sekarang, dia pasti akan langsung memberinya pelajaran jika ketahuan sedang mendekatiku. Ditambah lagi Lepi, wanita barbar itu pasti akan menjadi kompor meleduk yang akan membuat keadaan semakin memanas. Reinhard terperangah. Saat dia hendak bicara, terdengar lenguhan pelan dari mulut Nyonya Wu. Cepat-cepat Reinhard memeriksa denyut nadinya sebelum mengambil air minum untuk wanita berwajah tegas itu. Silakan diminum dulu, Nyonya, ucap Reinhard sopan sembari membantu Nyonya Wu untuk duduk. Clarissa diam. Air mata kembali menetes saat dia teringat satu kenyataan yang dia dengar sebelum jatuh pingsan. Dengan tangan gemetaran, dia menerima gelas berisi air putih tersebut kemudian memenuhnya sambil menangis. Dadanya sesak sekali. Putri yang selama puluhan tahun dia rindukan ternyata sudah lama pergi meninggalkannya. Clarissa bagai diterpa badai yang tak berkesudahan. Bermimpi agar bisa hidup bersama putrinya di masa tua, malah harus mendapat kenyataan yang begitu pahit. Dia tidak mengerti kenapa Tuhan selalu memberinya cobaan yang tiada habisnya. Hicks, Gabriele dia memperhatikan Nyonya Wu yang sedang menangis. Sebenarnya Gabriele ingin sekali bertanya alasan kenapa dulu wanita ini meninggalkan ibu mertuanya seorang diri. Apakah benar hanya untuk menyembunyikan aib demi kebangsawanannya saja? Ataukah ada hal lain yang disembunyikannya? Jika benar ada alasan lain, maka Gabriele berniat membantu Nyonya Wu memperbaiki hubungannya dengan Elia. Hicks, Sandra, putriku, ratap Clarissa sesak. Reinhard menghela napas panjang, terenyuh menyaksikan betapa wanita dengan status sosial yang sangat tinggi ini terisak sedih sambil menyebut nama anaknya yang sudah lama meninggal. Dia lalu menyikut lengan Gabrieli memberi isyarat agar temannya ini membuka pembicaraan. Nyonya Wu, apa alasanmu meninggalkan ibu mertuaku seorang diri negeri orang? Tanya Gabrieli tanpa basa-basi. Apa kau tahu putri yang kau buang itu menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan? Dan juga, ucap Gabrieli terjeda, tiba-tiba saja dia merasa tidak berhak untuk mengungkap kejahatan besar yang sudah dilakukan oleh kakek Karim, pria yang turut andil dalam kematian ibu mertuanya. Dan juga apa? Bio Clarissa penasaran. Tangisnya sedikit mereda, kini dia menatap lekat ke arah pria yang menjadi suami dari cucunya. Gabrieli, tolong lanjutkan perkataanmu. Hal lain apa lagi yang sudah dialami putriku? Apa yang terjadi padanya sebelum meninggal? Brak, pintu ruangan terbuka. Clarissa yang tengah mendesak Gabrieli untuk bicara langsung terdiam melihat kemunculan cucunya yang datang dengan raut wajah sengit. Dia menelan ludah, canggung dan juga bingung harus bagaimana bersikap. Kak Iel, jangan katakan apapun pada wanita jahat ini. Dia tidak berhak mengetahui kehidupan yang dijalani oleh ibuku dulu, ucap Elia dingin sambil menatap tajam ke arah wanita tua yang tak lain adalah neneknya sendiri. Kau Nyonya Wu, kau dan kakek Karim adalah orang tua kejam yang ada di dunia ini. Sangat disayangkan ibuku harus terlahir sebagai putri kalian. Sayang, tolong jangan sekasar itu pada Nyonya Wu. Kita belum tahu alasan sebenarnya kenapa dia tega meninggalkan ibu Sandar di negara kita.
sahut Gabrieli yang kaget mendengar ucapan pedas dari mulut istrinya. Rahang Elia tampak mengetat saat Gabrieli membela neneknya. Reinhard yang menyadari kemarahan itu segera berbisik pada Gabrieli, memintanya untuk sesegera mungkin menenangkan Elia sebelum keadaan semakin memburuk. Kendalikan istrimu, aku tidak mau Nyonya Wu mati di tangannya. Gabrieli tersentak. Dia segera berdiri kemudian memeluk erat istrinya. Sayang, jangan marah, oke? Aku hanya tidak ingin kau menyesal jika sesuatunya tidak seperti yang kita bayangkan. Lebih baik kita dengarkan dulu penjelasan dari Nyonya Wu, baru setelahnya aku tidak akan menahanmu lagi. Aku muak Kak Iel, coba kakak lihat kehidupan wanita tua ini, dia sangat bahagia. Sedangkan ibuku harus hidup dalam tekanan manusia yang tidak memiliki hati nurani. Bahkan untuk bahagia saja ibuku seperti tidak sempat. Bagaimana mungkin aku sebagai putrinya tidak sakit hati melihat kebahagiaan wanita tua ini? Aku bahkan sangat ingin membunuhnya sekarang, sahut Elia dengan wajah yang sudah basah air mata. Kasihan ibu Kak Iel, dia tidak salah apapun pada mereka. Iya sayang, aku tahu Ibu Sandra tidak melakukan kesalahan apapun. Sudah ya, jangan sedih lagi. Bujuk Gabrieli kemudian menoleh ke arah Nyonya Wu yang sedang menangis dalam diam. Nyonya Wu, bisa tolong jawab pertanyaanku tadi? Aku tidak mau istriku terus salah paham begini jika masalahnya tidak segera dibereskan. Bibir Clarissa bergetar, dadanya bagai tertusuk pedang melihat luapan kebencian dari cucunya. Ingin sekali dia bicara jujur, tapi Clarissa takut ada mata-mata Kimi yang sedang mengawasi mereka. Clarissa tidak ingin cucunya ini terlibat masalah dengan saudara tirinya yang sangat licik itu. Sudah cukup kesakitannya kehilangan Sandra, tidak dengan Elia. Tutup butik ini sekarang juga dan minta semua orang yang tidak berkepentingan untuk segera keluar dari sini. Perintah Gabrieli pada anak buahnya saat menyadari kekhawatiran Nyonya Wu. Pastikan juga tidak ada satupun orang yang bisa menguping pembicaraan kami. Jika itu terjadi, bersiaplah menerima hukumannya. Setelah memberikan perintah, Gabrieli menoleh ke arah Ares yang sedang berdiri di samping Lepi. Awasi semuanya dengan baik. Baik Tuan Muda, jawab Ares kemudian pergi dari ruangan itu. Clarissa masih terus ragu, dia terhenyak kaget saat sebuah tangan menghelus bahunya pelan. Nyonya, saya mohon jujurlah, jangan khawatir. Tuan Gabrieli sudah mengamankan tempat ini dari mata-mata Nyonya Kimi. Sudah tiba waktunya untuk Nyonya melepaskan semua beban itu. Ceritakanlah semuanya pada Nona Elia, agar dia tidak salah paham lagi. Jangan ragu Nyonya, ini semua demi kebahagiaan kalian bersama, ucap Cira menyemangati majikannya yang terlihat ragu-ragu. Apa harus? Cicit Clarissa lirih. Apa kejujuran ini bisa membuat Sandra hidup kembali? Tidak, sahut Elia cepat. Ibuku tidak akan bisa hidup lagi meskipun Kak. Gabrieli langsung membungkam mulut istrinya dengan ciuman di depan semua orang. Bisa panjang urusannya jika dia tidak segera membuatnya berhenti bicara. Sayang, kita dengarkan dulu apa yang ingin dikatakan oleh Nyonya Wu ya. Jangan marah, oke? Rayu Gabrieli setelah melepaskan tautan bibirnya. Sambil menahan malu, Elia akhirnya mengangguk setuju. Lepi dan Reinhard yang melihat kegilaan Gabrieli hanya bisa mencibir sinis. Masih saja pria pecemburu ini mengambil kesempatan dari istri kecilnya. Elia, beri Grandma sedikit waktu untuk menjelaskan semuanya ya sayang, bujuk Clarissa melembut. Tak ada jawaban dari Elia, gadis kecil itu masih tetap acuh sembari mengeratkan pelukan ke tubuh suaminya. Dalam kemarahannya, Elia sebenarnya sangat berharap kalau neneknya tidaklah bersalah. Hatinya sudah sangat lelah menerima kenyataan pahit yang terus datang menghampirinya. Ya Tuhan, untuk kali ini saja, aku mohon rubahlah takdir menyakitkan yang akan aku dengar. Setidaknya buatlah nenekku mengatakan alasan yang bisa aku terima dengan ikhlas. Aku lelah menderita ya Tuhan.